Hai sobat sehat semuanya. Pernah dengar kan bagaimana seseorang dicuci otaknya lalu melakukan bom bunuh diri sebagai aksi teroris atau cuci otak hasil paham ideologi? Wah, penasaran gak sih sobat sehat di rumah? Bagaimana proses cuci otak dapat terjadi? Coba yuk kita simak penjelasan Dr. Yu mengenai brainwash ini. Halo, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ketemu dengan saya lagi, Ryu Hasan di sini, tetap bersama teman setia Hangi. Kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai brainwash atau cuci otak. Kalau kita bertanya tentang cuci otak itu asalnya di mana, itu adalah cuci otak itu berkembang setelah adanya Perang Korea gitu ya. Perang Korea tahun 50 itu. Jadi bukan Perang Vietnam yang memunculkan yang namanya cuci otak itu adalah, tapi Perang Korea tahun 50. Waktu itu adalah tentara-tentara Amerika yang tertawan gitu ya. Tertawan dan kemudian kembali gitu ya, kembali ke Amerika itu, mendadak dia menyanyikan lagu-lagu marsnya kaum komunis Korea gitu. Dan waktu itu mereka muncullah istilah bahwa mereka itu sudah dicuci otaknya. Itu asal muasal istilah cuci otak. Perang Korea tahun 50. Kalau kita bertanya tentang yang namanya proses cuci otak, itu kita sudah dicuci otak kita setiap hari, gitu ya. Sekarang ini dengan apa? Iklan. Iklan itu sebetulnya adalah proses cuci otak. Gitu. Ya. Bagaimana kita tidak mengenal sebuah produk, gitu ya. Terus kemudian kita tagline-nya itu kata-kata dalam iklan yang disiarkan, entah itu di televisi, entah itu di radio, itu kita bisa hafal gitu ya. Seperti tahun 70-an itu ya, Rinso membersihkan paling bersih itu. Bagaimanapun juga Honda lebih unggul, lebih baik naik Vespa itu. Itu tiap hari muncul di televisi dan kemudian kita terngiang-ngiang gitu ya. Dan itu yang itu adalah iklan, itu adalah sebuah proses cuci otak. Jadi bagaimana proses cuci otak itu dilakukan pada seseorang, itu adalah kalimat-kalimat pendek yang diulang-ulang setiap saat, dan itu menjadi makanan sehari-hari, akhirnya diingat secara eksplisit dan implisit oleh orang itu. Sehingga dalam kondisi yang tanpa disadari sepenuhnya ya, itu menjadi bagian dari kehidupannya. Itu yang namanya cuci otak. Ya, kalau ditanya apakah cuci otak itu bisa mengubah struktur otak, ya tidak gitu ya. Otaknya manusia ya seperti itu. Kalau kita bicara misalnya apakah terus setelah dicuci otaknya itu ada bagian yang menyusut, ada bagian yang berkembang, ya tidak. Ya. Hanya saja secara fungsional, otak itu tidak hanya bekerja berdasarkan struktur otak makroskopis gini, kelihatan gede gini. Tapi adanya yang konstelasi otak, konstelasi hormonal, konstelasi neurotransmitter, itu menghasilkan cara kerja otak. Nah, yang namanya cuci otak atau brainwash itu lebih pada mempengaruhi cara kerja fungsi otak dengan mempengaruhi neurotransmitter, hormonal. Kalau bentuk otaknya ya tetap sama, gitu. Ya, struktur otaknya sama, gitu. Dan itu yang menghasilkan cara cuci otak tadi. Ya kalau misalkan teroris itu, pelaku teror itu hasil cuci otak. Terorisme itu pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai
akses penuh dalam kekuasaan. Artinya dia itu nggak punya sumber daya yang banyak, gitu ya. Ya, yang namanya teroris itu, yang pelaku teror itu sebetulnya dia itu tidak mempunyai kekuatan real, gitu. Itu pelaku teror, gitu ya. Mereka tidak mempunyai kekuatan real. Kalau mereka mempunyai kekuatan real, punya dana besar, mereka membuat pasukan, gitu. Teroris itu hanya menebar ketakutan, gitu. Ngebom, gitu ya. Dia menebar ketakutan. Mereka tidak mempunyai kekuatan real. Itu yang dilakukan teroris. Tapi orang melakukan aksi terorisme itu memerlukan cuci otak, gitu. Bagaimana orang rela menghilangkan nyawanya, ya, demi tujuan dia dianggap mulia, itu hasil cuci otak. Hati-hati. Bagaimana individu melindungi diri dari cuci otak? Yang pertama, meningkatkan kecerdasan kognitif. Itu penting, ya. IQ, pemahaman kognitif, pemahaman dunia tentang apa adanya dunia. Itu penting. Tapi ya manusia itu memang sudah keracunan yang namanya epistemologis. Kita itu keracunan bagaimana sebaiknya. Jarang kita itu berpikir apa adanya, apa, mengapa, dan bagaimana seperti ini. Tapi kita sering terjebak pada bagaimana seharusnya. Tapi manusia itu memang hidup dengan epistemologis itu lebih nyaman itu ketimbang yang namanya ontologis. Ontologis itu berpikir apa adanya, apa, bagaimana, dan seperti apa adanya. Tapi kalau kita berpikir epistemologis itu, kita berpikir bagaimana seharusnya. Tapi manusia itu sehari-hari mengkonsumsi epistemologis. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi bagaimana seseorang itu supaya susah atau sulit dicuci otaknya, ya kita berlatih berpikir secara ontologis lebih banyak ketimbang epistemologis. Sulit kita dicuci otak kita kalau kita memahami apa adanya. Sekali lagi ya, cuci otak itu umurnya pendek. Gitu. Umurnya pendek. Kalau seseorang dicuci otak, terus kemudian dipaparkan dengan pencuci otak yang lain, ya pasti hasilnya sama. Kenapa? Orang ini gampang dicuci otaknya, gitu ya. Orang dicuci otak dengan sektor tertentu, dia akan dengan mudah dicuci otak dengan sektor yang lain, asal sektor ini punya akses kepada orang ini, gitu. Tapi kalau orang ini disembunyikan, hanya terakses dengan satu sektor, ya sudah di otaknya itu ya ada sektor ini, gitu ya, yang membuat dia tercuci otaknya. Kalau dikatakan apakah dengan cara yang sama dia gampang dicuci otak dengan cara yang lain, ya iya. Ya, jadi sebetulnya bukan disembuhkan, dicuci otak dengan cara yang berbeda, gitu. Hanya saja kalau kita membuat orang itu istilahnya lepas dari cuci otaknya, ya memberikan pengetahuan apa adanya. Karena cuci otak itu pada dasarnya membuat orang kehilangan realita objektif. Apa itu realita objektif? Realita objektif itu, realita itu otak kita, otak manusia ya. Otak manusia itu setidaknya paling, otak kita itu manusia sekarang itu. Karena manusia itu secara evolusioner berkembang mulai dari binatang sebelum manusia, mirip manusia, sampai manusia Homo sapiens sekitar 350.000 tahun yang lalu. Sampai sekarang itu di otak kita itu mengenal yang namanya realita. Realita itu apa? Realita objektif ya. Realita objektif itu apa? Ini realita objektif ini apa ini? Handphone. Handphone itu realita objektif. Saya, kalian semua itu akan bisa melihat ini secara objektif, ini handphone gitu ya. Ini adalah skull. Tengkorak. Ini adalah realita objektif. Ini adalah laptop. Ini realita objektif, gitu ya. Nah, sementara ada realita yang subjektif. Gitu. Kalau ditanya, semua orang pernah mengalami nyeri, gitu ya. Pernah mengalami nyeri. Nyeri itu adalah realita subjektif. Real, iya ada. Semua orang tahu nyeri, gitu ya. Itu subjektif. Nah, kalau misalkan ada orang datang ke saya di kamar praktek, terus kemudian dia bilang, "Dok, kepala saya sakit, kepala saya nyeri."
saya tidak tahu dia itu bohong atau tidak. Gitu. Saya tidak tahu. Nah, sebagai dokter, yang saya cari adalah kira-kira nyerinya itu kenapa. Gitu. Kalau seandainya saya sebagai dokter tidak menemukan satu indikator pun bahwa dia nyeri, bukan lantas nyeri itu nggak ada. Gitu. Makanya itu disebut realita subjektif. Nyeri, lapar, kenyang, itu adalah realita subjektif. Kalau dokter diminta menjelaskan bagaimana saya nyeri, iya nyeri itu diterima di sensor nyeri, di misalkan dimanapun ya, entah di kulit, entah di tulang, entah di mana-mana itu ada. Terus kemudian dikirim dari reseptor nyeri itu ke tulang belakang, di sungsung tulang belakang. Terus kemudian masuk traktus spinothalamikus dari bawah ke atas sampai talamus. Dari talamus itu ya, talamus itu di otak itu ya, sampai talamus. Terus talamus itu bekerja sama dengan yang namanya bagian-bagian otak yang lain, terus menimbulkan persepsi nyeri. Dokter bisa menjelaskan itu. Tapi kalau ada pasien datang mengeluh nyeri, dokternya itu nggak tahu dia bohong atau tidak. Tapi nyeri itu ada. Gitu. Nah, itu yang disebut, itu adalah realita subjektif. Nah, manusia, setelah manusia itu mengembangkan kemampuan berbicara secara verbal, akhirnya manusia itu punya realita ketiga yang namanya realita intersubjektif. Apa realita intersubjektif itu? Ya seperti Indonesia itu realita intersubjektif itu. Kenapa? Loh, Indonesia itu pernah nggak ada gitu ya. Kita sepakat Indonesia itu ada itu. Itu realita intersubjektif itu. Kalau kita jalan itu lihat bendera merah putih biru, ini Belanda. Itu realita intersubjektif gitu ya. Yang kita cari, Indonesia itu pernah nggak ada, tapi sekarang kita memegang salah satu realita intersubjektif yang bisa mengikat ratusan juta orang. Nah, itu realita intersubjektif itu. Ya, itu. Nah, realita objektif tadi itu adalah ya tadi ya. Kalau kita itu kehilangan realita objektif, kita dicuci otak kita gitu. Apakah realita intersubjektif itu mencuci otak kita? Iya, itu. Sampai-sampai kita itu menganggap realita intersubjektif itu realita objektif. Kebanyakan manusia menganggap yang namanya realita intersubjektif itu sebagai realita objektif. Kenapa? Ya dicuci otak. Bagaimana kita memanipulasi otak supaya hidup kita lebih berkualitas, itu lebih relevan gitu ya, itu. Nah, kenapa? Karena kualitas hidup kita itu memang dipengaruhi oleh cara kerja otak kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memanipulasi otak untuk bisa hidup lebih berkualitas. Itu pada dasarnya bagaimana kita memotivasi diri atau self motivation. Ya, self motivation atau memotivasi diri sendiri itu adalah bagian yang penting dari kecerdasan emosional itu. Nah, yang namanya self motivation itu bukan saya pasti bisa, atau kamu naruh gambar Lamborghini di di kamarmu supaya kamu bisa beli Lamborghini. Ya enggak gitu cara mainnya motivasi diri itu ya. Motivasi diri itu dilakukan dengan latihan gitu. Misalnya, saya kepingin tertib gitu ya. Memotivasi diri untuk tertib, ya latihan. Latihannya apa? Latihan antri, latihan buang sampah, gitu ya. Bagaimana cara latihan buang sampah di tempatnya, latihan antri, harus latihan. Simulasi, kalau perlu simulasi tiap hari. Ada handphone tidak dipegang. Gitu. Yang namanya self-motivation itu atau motivasi diri itu tidak dilakukan dengan saya pasti bisa. Nah gitu. Tapi dengan latihan-latihan yang masuk dalam memori implisit. Kita memotivasi diri supaya tertib. Ya latihan buang sampah, latihan antri, ya, latihan ngikuti tanda, itu adalah bagaimana kita memotivasi diri sendiri untuk tertib.
Jadi kesimpulannya ya, yang namanya cuci otak itu pada dasarnya ya mengubah realita kita, ya, membuat kita itu tidak paham lagi tentang realita objektif, gitu ya. Bahkan tidak paham tentang realita subjektif. Kita dicuci otak kita dengan yang namanya realita intersubjektif baru. Gitu ya. Nah, apakah cuci otak itu berbahaya? Berbahaya atau tidak itu tergantung tujuannya. Seperti iklan itu kan cuci otak. Itu adalah bagian dari perilaku bisnis kita. Jadi kalau dibilang cuci otak itu berbahaya atau tidak, pertanyaannya ya itu dilakukan untuk apa? Simpulannya bahwa cuci otak itu dilakukan dengan tagline atau kalimat-kalimat sederhana, gitu ya, diulang-ulang gitu. Nah, kalau kita itu kepingin bebas dari cuci otak atau lebih kebal terhadap cuci otak, ya kita meningkatkan yang namanya kemampuan kognitif kita, gitu ya, pemahaman objektif kita. Itu kita akan lebih tahan terhadap cuci otak. Dan jangan lupa subscribe Inside Our Brain. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera.